Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan PKM. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan menjelang Idul Fitri ya. Jadi kesehatannya dijaga. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dulu. Walaupun mungkin sebagian dari kalian sudah pada hafal ya, tapi nggak apa-apa. Di sini saya Sinta Rahmadani sebagai moderator. Untuk para pematerinya ada Bagus Tamajaya, Muhammad Yasin, Tia Latifah, Naila Khaironisa, dan Muhammad Rifki Ramdhani. Materi yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai hadis riwayat Al-Bukhari tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Wabah sejatinya bisa menjadi rahmat bahkan ladang ibadah bagi manusia. Islam pun mengajak semua orang untuk tetap tenang dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika Allah tidak menghendaki, maka virus tidak akan menjangkiti orang-orang yang bersangkutan. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kepada Saudara Bagus. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada sebuah cerita yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan kalau wabah penyakit itu yang menyebar di suatu daerah pada dasarnya merupakan ajab bagi orang-orang yang tak beriman. Sedangkan wabah penyakit yang terkena ke orang-orang yang beriman itu bisa disebut dengan rahmat. Kenapa? Pasalnya orang beriman akan diberikan pahala setara orang-orang yang mati syahid dikarenakan wabah tersebut. Ada hadis. Sebentar. Hadasani Ishaq akhbarona Habbanu hadasana Daud ibnu Abi Furati hadasana Abdullah ibnu Buraidah an Yahya ibnu Ya'mar an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anita'un fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu ka'anna azaban yabsuhu Allah ala man yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaisa min abdin yaqut ta'un fayamkutu fi baladihi sabirin ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin sahidin rawahu Bukhari. Itu untuk hadisnya. Untuk selanjutnya ada terjemahan hadis yang akan dilanjutkan oleh Yasin. Baik, terima kasih. Bagus. Bentar dulu ya. Yuk, sama-sama. Lanjut pada materi selanjutnya yang disampaikan oleh Yasin. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sekarang tadi kan udah disebutkan hadisnya. Sekarang terjemah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Hubban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah
dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun atau bisa disebut dengan wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad SAW memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ayasin pemaparan materinya. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Tia Latifah. Silakan Teh Tia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan PKM. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan menjelang mulai Idul Fitri ya. Jadi kesehatannya dijaga. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dulu. Walaupun mungkin sebagian dari kalian sudah pada hafal ya, tapi nggak apa-apa. Di sini saya Sinta Rahmadani sebagai moderator. Untuk para pematerinya ada Bagus Tamajaya, Muhammad Yasin, Tia Latifah, Naila Khaironisa, dan Muhammad Rifki Ramdhani. Materi yang akan jadi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai hadis riwayat Al-Bukhari tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Wabah sejatinya bisa menjadi rahmat bahkan ladang ibadah bagi manusia. Islam pun mengajak semua orang untuk tetap tenang dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika Allah tidak menghendaki, maka virus tidak akan menjangkiti orang-orang yang bersangkutan. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kepada Saudara Bagus. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada sebuah cerita yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan kalau wabah penyakit itu yang menyebar di suatu daerah pada dasarnya merupakan ajab bagi orang-orang yang tak beriman. Sedangkan wabah penyakit yang terkena ke orang-orang yang beriman itu bisa disebut dengan rahmat. Kenapa? Pasalnya orang beriman akan diberikan pahala setara orang-orang yang mati syahid dikarenakan wabah tersebut. Ada hadis. Sebentar. Hadasani Ishaq akhbarona Habbanu hadasana Daud ibnu Abi Furati hadasana Abdullah ibnu Buraidah an Yahya ibnu Ya'mar an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anitto'un fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu ka'anna azaban yabsuhu Allah ala man yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaisa min abdin yaqut ta'un fayamkutu fi baladihi sabirin ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin sahidin rawahu Bukhari. Itu untuk hadisnya. Untuk selanjutnya ada terjemahan hadis yang akan dilanjutkan oleh Yasin. Baik, terima kasih. Bagus. Bentar dulu ya. Yuk, sama-sama. Lanjut pada materi selanjutnya yang disampaikan oleh Yasin. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sekarang tadi kan udah disebutkan hadisnya. Sekarang terjemah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Hubban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun atau bisa disebut dengan wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad SAW memberitahunya dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ayasin pemaparan materinya. Lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Teh Tia Latifah. Silakan Teh Tia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang syarah hadis atau penjelasan hadis. Taun berasal dari kata fa'ul yang berakar dari kata tan, yang memiliki arti penusukan, pernikahan, pencemaran nama baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama. Nah, diantaranya ada menurut Al-Mutawalli, ada menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ada menurut Imam Al-Ghazali. Kita rinci satu-satu ya. Menurut Al-Mutawalli, taun sejenis penyakit kusta. Taun memakan habis anggota tubuh penderitanya. Terus menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, taun penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Terus menurut Imam Al-Ghazali, taun adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke bagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Dari beragamnya definisi taun dari pakar di atas ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut taun sebagai bentuk majaz atau metafora
karena terdapat kesamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Saat menjelaskan hadis Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad, Ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin, bagi rahmat bagi mereka, dan Ta'un adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas ya bahwa Ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat sebelum azab di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Lanjutkan pada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Naila Khaironisa. Silakan Kak Nai. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang syarah atau penjelasan hadis yang telah dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang kita ketahui, telah dibahas pada materi awal tadi bahwasannya ada sebuah hadis tentang wabah merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, hadis tersebut isinya, dahulu Ta'un adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa Ta'un kemudian menahan diri di negeri dengan bersabar, seraya menyadari bahwa Ta'un tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pahala kesyahidan bagi orang-orang yang meninggal akibat wabah Ta'un yang diperoleh dari beberapa syarat. Jadi orang yang meninggal karena penyakit wabah Ta'un itu dikatakan mati syahid dengan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah sabar. Apabila orang tersebut sabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkannya urusannya kepada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Jadi ketika tertimpa penyakit wabah Ta'un tersebut, syaratnya itu yang pertama harus sabar. Yang kedua ada berdiam diri di tempat terpaparnya wabah Ta'un. Nah, kemudian tidak keluar atau melarikan diri dari tempat tersebut. Yang ketiga, menyadari bahwa Ta'un itu tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Nah, namun jika berdiam diri pada poin kedua tadi dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar Ta'un dan dengan dirinya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena Ta'un. Nah, hal ini disebabkan pesimis gitu. Jadi ada rasa pesimis bahwasanya coba aja waktu itu aku keluar gitu dari daerah yang terkena wabah Ta'un gitu. Pasti aku nggak akan terkena Ta'un. Nah, ibaratnya gitu ya, pesimis. Nah, padahal kalau misalkan kita sabar, terus berdiam diri gitu, bahwasanya Ta'un itu merupakan bagian dari ketetapan Allah gitu, terus nggak kemana-mana gitu. Nah, maka pahala yang kita dapat jika kita meninggal gara-gara atau disebabkan karena wabah Ta'un tersebut dinamai atau disamai dengan pahala mati syahid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyampaian materinya. Dilanjut pada materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizky Ramdhani. Padanya saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita mempelajari hadis, setelah kita mempelajari terjemah hadis, setelah kita mempelajari syarah hadis, maka kesimpulannya apa yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Nah, poin yang pertama ialah dari pengertian ta'un, para pakar dapat mengambil kesimpulan ta'un ialah penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi wabah yang menular belum tentu ta'un, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Nah, seperti COVID bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un karena penyakit COVID juga menular dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, yang kedua ialah Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israil. Nah, wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW ialah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa, ibarat menjadi kifarat dosa-dosanya gitu. Dan pahala kesyahidan didapat bila dia bersabar gitu kan, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir dari Allah itu, dan yang telah ditetapkan untuknya. Dan sudah dijelaskan tadi bahwa wabah itu kan rahmat bagi orang-orang Islam, orang-orang mukmin gitu, orang-orang yang beriman. Rahmatnya itu ialah Allah menghadiahkan pahala kesyahidan bagi orang mukmin yang mati atau yang istilahnya yang meninggal gara-gara akibat wabah tersebut. Tuh. Terus yang ketiga ialah perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia itu yang menjadi faktor terjadinya bencana di muka bumi ini. Jadi kan belajar dari kisah Nabi Nuh bahwasanya Allah tidak akan menurunkan azab kecuali orang itu bertobat gitu. Nah, dulu pada zaman Nabi Nuh juga kan memang umat-umat Nabi Nuh banyak yang melakukan dosa gitu kan istilahnya, dan ketika disuruh beriman oleh Nabi Nuh mereka tidak mau. Itu akhirnya Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah buatkan kapal gitu kan untuk menampung orang-orang mukmin. Kemudian Allah turunkan azab berupa lanjut ya. Jadikan poin yang ketiga itu Allah menurunkan azab itu bahwasanya karena memang manusia itu telah melakukan buatan dosa gitu, banyak lah gitu. Maksudnya banyak orang yang memang melakukan dosa, makanya gitu Allah menurunkan azab tuh. Jadi kan berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Ya intinya sih itu Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang melakukan dosa gitu kan, yang melakukan maksiat itu atas dasar perbuatan manusia itu sendiri.
wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan semuanya ya. Dilanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, saya persilakan sebutkan nama dan juga pertanyaan. Silakan. Saya ingin ditanyakan. Oke, mungkin materinya sudah tersampaikan dengan baik ya, dari yang pertama hingga akhir. Alhamdulillah. Mungkin kita tutup saja, tapi sebelumnya kesimpulannya untuk pembahasan kali ini, bencana wabah saat ini seyogianya kita jadikan sebagai bahan renungan untuk berbagai hal, seperti perlunya memperbaiki relasi umat manusia dengan alam, mematuhi protokol berdiam diri di rumah, dengan sabar untuk menghindari paparan virus, ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk meningkatkan kenikmatan, pahala, dan dengan menganggap ujian ini sebagai rahmat ya, dan bagi calon mujahid sebagaimana Allah janjikan di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya mungkin ya di akhir pekan ini. Langsung saja kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.